Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo pelajar pintar semua, anak hebat semua. Berjumpa lagi dengan saya Nelawati SPD. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem. Di dalam interaksi makhluk hidup di dalam ekosistem, kita akan mempelajari 3, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Capaian pembelajaran yaitu menentukan interaksi antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengetahui jenis interaksi pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan dalam sebuah ekosistem. Sasaran pembelajaran yaitu siswa kelas 7 SMP fase D. Sebelumnya, yuk kita perhatikan video berikut ini. Kira-kira video tentang apakah tadi? Iya, benar, tentang ekosistem. Ekosistem apa ya? Kita flashback kembali. Ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, pada video sebelumnya masih ingat tidak komponen biotik itu apa? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya ada pohon, rumput, hewan, dan juga jamur, serta bakteri. Lalu, apa komponen abiotik? Ya benar, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Contohnya air, matahari, tanah, dan udara. Sebelum kita ke rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, perhatikan dulu video berikut ini. Di dalam video tadi ada burung memakan padi, ada belalang memakan rumput, bunglon memakan serangga, serta ular memakan katak. Mengapa hal itu terjadi? Ya, di dalam ekosistem terdapat makhluk hidup, bahkan lebih dari satu jenis ya. Bagaimana mereka tetap hidup? Ya benar sekali, mereka mempertahankan hidupnya dengan cara memakan hewan lainnya atau memakan tumbuhan. Mengapa demikian? Agar mereka tetap bisa berlangsung hidup. Apakah itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, ini contoh rantai makanan. Pertama ada rumput. Rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan ular. Ular dimakan oleh burung elang mati akan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Hasil penguraiannya itu akan menutrisi tanah sehingga dapat digunakan kembali oleh rumput untuk berkembang biak atau bertumbuh. Disinilah proses makan dan dimakan untuk mendapatkan aliran energi. Rumput dimakan oleh belalang sehingga belalang mendapatkan energi dan dapat berkembang biak. Begitupun katak-katak memakan belalang agar memperoleh energi dan dapat berlangsung hidup. Begitu seterusnya. Rantai makanan tadi adalah proses makan dimakan dan mempunyai peran masing-masing ya. Ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer. Di sini rumput sebagai produsen, yaitu dia menghasilkan energi melalui fotosintesis. Kemudian rumput dimakan belalang. Belalang dimakan oleh katak. Nah, katak di sini dia menjadi konsumen tingkat 2 karena dia memakan belalang. Kemudian
Katak dimakan oleh ular. Ular ini sebagai konsumen ketiga atau karnivora. Kemudian ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak atau karnivora utama. Elang akan mati dan diuraikan oleh jamur sebagai dekomposer yang akan menguraikan materi organik menjadi nutrisi untuk pertumbuhan produsen, yaitu rumput dan tumbuhan. Kemudian jaring-jaring makanan. Nah, lihat gambar berikut. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu adalah sistem mencakup berbagai rantai makanan yang saling terkait, terdiri dari sejumlah rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih di dalamnya, di mana setiap organisme bisa menjadi bagian dari lebih satu rantai makanan. Di sini bisa diperhatikan ya, rumput bisa dimakan oleh tikus, bisa dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh ular. Kemudian tikus ini bisa dimakan oleh ular. Kemudian bisa dimakan oleh elang. Ini sudah 2 rantai makanan. Kemudian belalang tadi dimakan katak, katak bisa dimakan oleh elang. Kemudian belalang tadi juga bisa dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang. Itu sudah menunjukkan lebih dari 1 rantai makanan. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan terdiri lebih dari 1 rantai makanan. Nah, perhatikan gambar di sini. Apakah perbedaannya? Apakah ada perbedaan? Ada ya. Kalau rantai makanan, dia proses makan dan dimakan secara berurutan dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Tapi jika jaring-jaring makanan, produsen bisa dimakan oleh lebih dari 1 konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 bisa dimakan oleh lebih dari 2 konsumen tingkat 2. Nah, perhatikan contohnya. Tumbuhan dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh rubah, tikus juga bisa langsung dimakan oleh elang. Nah, lihat lagi di sini ada tumbuhan dimakan burung pemakan biji. Burung bisa dimakan oleh ular, burung bisa dimakan oleh elang, burung juga bisa dimakan oleh rubah. Nah, itu lebih dari 1 rantai makanan. Kalau rantai makanan hanya proses berurutan dari 1 urutan, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Kalau jaring-jaring makanan, dia lebih dari 1 rantai makanan. Piramida makanan. Piramida makanan lebih menggambarkan jumlah dari sebuah organisme dalam suatu tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Trofik yang paling bawah itu adalah tumbuhan hijau, produsen. Tropik kedua itu adalah konsumen tingkat 1, pemakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian konsumen tingkat 2 di tropik 3 itu adalah karnivora. Kemudian di tropik 4 adalah konsumen puncak. Semakin menunjukkan ke atas, semakin sedikit ini menunjukkan jumlahnya. Nah, sekian materinya, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.